Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Tiza Alfian. Nah, jadi pada kali ini saya akan sedikit membahas tentang revolusi industri 4.0. Tema umumnya itu adalah peran mikroprosesor dalam mendukung revolusi industri 4.0. Nah, jadi kalau sekarang kita udah sering dengar ya, di mana-mana di artikel sering nyebut tentang istilah revolusi industri 4.0. Nah, tapi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan revolusi industri 4.0 itu, dan di dalamnya itu apakah peran mikroprosesor ini turut andil gitu. Nah, nah, pertama itu apa itu industri 4.0? Nah, jadi secara gambaran umum, industri 4.0 itu ada di mana pelaku industri membiarkan komputer saling terhubung, berkomunikasi satu sama lain untuk akhirnya membuat keputusan tanpa keterlibatan manusia. Nah, untuk sejarahnya sendiri, awalnya itu istilah industri 4.0 ini pertama kali dikembangkan yaitu pada Hannover Fair, yaitu pada 4-8 April 2011. Nah, jadi istilah ini itu pertama kali digunakan oleh pemerintah Jerman untuk memajukan bidang industri ke tingkat selanjutnya. Lalu, mengutip dari laman Forbes, revolusi industri generasi keempat ini diartikan sebagai adanya ikut campur sebuah sistem cerdas dan otomasi dalam industri. Lalu, jadi hal ini digerakkan oleh data melalui teknologi machine learning dan AI atau artificial intelligence. Nah, pada generasi ketiga, komputer kala itu komputer masih dinilai sebagai destruktif atau bisa diartikan sesuatu yang mampu menciptakan peluang pasar baru. Nah, setelah dapat diterima, saat ini machine learning dan AI ada di tahap tersebut. Nah, jadi secara singkat, industri 4.0 ini pelaku industri jadi membiarkan itu, kayak tadi yang pengertian sebelumnya itu membiarkan komputer saling terhubung. Jadi dia udah meminimalisir keterlibatan manusia. Kurang lebih itu untuk penjelasan tentang industri generasi keempat ini. Nah, lalu apa sih yang membedakan dengan industri generasi sebelumnya? Nah, jadi secara garis besar yang membedakan itu di generasi keempat ini, itu tadi jadi peran komputer itu lebih banyak. Jadi dia udah bisa berpikir secara mandiri tanpa keterlibatan manusia. Nah, jadi ketika di generasi pertama yang terjadi pada abad 18, yaitu penemuan mesin uap yang digunakan untuk proses produksi barang. Nah, itu untuk pertama kalinya. Nah, lalu pada generasi kedua itu terjadi di awal abad ke-20. Nah, ya di generasi kedua ini diawalinya itu dengan penemuan tenaga listrik. Nah, yang sebelumnya itu tenaga itu masih menggunakan mesin uap, jadi perlahan mulai digantikan oleh tenaga listrik. Lalu fungsi industri generasi ketiga ini sudah mulainya temukannya komputer dan robot. Nah, tapi pada generasi ketiga ini manusia masih berperan sangat penting dalam proses produksi berbagai macam jenis barang. Nah, lalu untuk saat ini yaitu revolusi industri 4.0 generasi keempat ini, peran manusia sudah mulai berkurang. Jadi komputer sudah bisa saling terhubung, datanya sudah tersimpan di cloud, jadi komputer sudah bisa memutuskan keputusannya sendiri. Nah, jadi tren teknologi di industri generasi keempat ini, saya masukkan sini ada 6 contoh ya. Nah, jadi yang pertama itu salah satunya adalah Internet of Things. Apa sih Internet of Things itu? Ini suatu konsep di mana suatu alat fisik atau mesin yang terkoneksi dengan jaringan internet bisa melakukan monitoring secara real time dan bisa melakukan pengendalian secara jarak jauh, singkat seperti itu. Nah, lalu yang kedua ini ada teknologi Big Data. Big Data ini itu adalah istilah untuk mendeskripsikan volume informasi yang besar. Nah, lalu ada lagi Artificial Intelligence. Nah, Artificial Intelligence ini kalau diartikan kan kecerdasan buatan ya. Nah, jadi di mana nih suatu teknologi komputer yang memungkinkan mesin memiliki kecerdasan mirip manusia. Nah, ini berjalan lurus dengan konsep industri generasi keempat ini, di mana komputer sudah memiliki kemampuan untuk membuat keputusan sendiri. Nah, lalu ada lagi yaitu tentang cloud computing. Cloud computing ini itu adalah konsep di mana menggunakan internet sebagai pusat pengelolaan, penyimpanan data dan aplikasi.
Lalu ada lagi itu cyber security, yaitu aktivitas meningkatkan keamanan informasi untuk mencegah adanya cyber attack. Nah, lalu ada lagi itu augmented reality atau AR. Nah, ini adalah teknologi yang memproyeksikan benda maya 3 dimensi dalam waktu nyata. Jadi bisa digunakan dalam teknologi game yang sekarang udah lumayan banyak yang menggunakan. Nah, lalu dalam beberapa teknologi tersebut, nah, ini sesuai dengan tema di awal, itu adalah peran mikroprosesor. Nah, peran mikroprosesor ini salah satunya itu adalah ada di Internet of Things. Karena kan Internet of Things itu biasanya dia dibangun dengan menggunakan mikroprosesor atau mikrokontroller seperti Arduino atau Raspberry. Nah, jadi mikroprosesor di teknologi ini sangat berperan. Nah, lalu untuk manfaatnya sendiri, Internet of Things ini yaitu untuk mesin yang saling berkomunikasi ini tuh mampu mempermudah proses usaha. Karena berbeda dengan manusia, mesin tidak perlu beristirahat. Mesin dapat bekerja 24 jam penuh tanpa istirahat sehingga menghemat tenaga kerja dan waktu. Lalu untuk cara kerjanya secara umum yaitu seperti namanya Internet of Things, jadi bergantung pada internet sebagai konektivitas antara sensor atau perangkat yang akan saling berkomunikasi di cloud dengan data dari sensor yang dikirim ke cloud yang akan diproses oleh software yang akan menentukan action selanjutnya. Nah, action ini bisa berbentuk pengiriman alert, peringatan, penyesuaian jadwal, penutupan akses pada alat atau lainnya. Lalu di sini saya ada implementasi IoT ini kepada smart home. Jadi saya mendapatkan suatu jurnal tentang smart home. Ini ada satu contoh yaitu penerapan IoT, yaitu tentang perencanaan sistem kendali otomatis pada smart home menggunakan modul Arduino Uno. Nah, jadi ini dirancang oleh Dani Kurnianto, Abdul Mujib Hadi, dengan Eka Wahyudi yaitu pada tahun 2016. Nah, jadi secara singkat, jurnal ini itu membahas tentang pembangunan smart home menggunakan Arduino. Nah, jadi kita yang sudah kita pelajari di mata kuliah mikroprosesor itu Arduino. Nah, jadi sistem smart home ini dibangun dengan menggunakan mikrokontroler Arduino Uno. Pendahuluannya itu adalah jadi yang perkembangan teknologi analog. Jadi pada sebelumnya itu kan perangkat-perangkat listrik itu dikendalikan secara manual oleh pengguna, jadi oleh manusia. Nah, tapi karena dikendalikan oleh manusia, jadi terkadang perangkat-perangkat ini itu sering boros dalam penggunaan listriknya karena manusia kan sering lupa gitu ya, jadi sering lalai. Jadi secara garis besar, perangkat smart home adalah sebuah perangkat yang memiliki sistem otomasi sangat canggih untuk mengendalikan lampu dan suhu, perangkat multimedia untuk memantau dan menghidupkan sistem keamanan yang terhubung dengan pintu atau jendela dan beberapa fungsi yang lainnya. Jadi bisa melakukan otomatisasi sehingga bisa menghemat energi listrik. Pada jurnal ini yaitu sistem yang diterapkan itu yaitu menggunakan sensor magnetik yaitu reed switch. Sensor magnetik itu diletakkan di pintu. Nah, jadi nanti ketika ada manusia yang masuk, maka sensor magnetiknya akan bergerak dan akan mengirimkan respon. Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk perancangan ini yaitu ada software Proteus. Proteus ini untuk simulator ya. Nah, lalu berarti ada modul Arduino sebagai mikrokontrolernya, lalu sensor magnetic reed switch menjadikan sensor magnetik yang diletakkan di pintu, lalu sensor suhu untuk mendeteksi suhu, LCD untuk menampilkan pesan di layar, lalu speaker, relay untuk saklar untuk mengatur, mematikan dan menyalakan lampu. Nah, di sini ada juga digambarkan itu gambar sistemnya. Nah, jadi di tengah ini ada mikrokontroler itu Arduino. Untuk inputnya itu ada sensor magnetik, sensor suhu, serial monitor. Nah, lalu untuk outputnya itu ada yang mengirimkan output kepada speaker, lalu ke lampu, kipas angin, dan LCD. Untuk perancangan perangkat kerasnya, itu yang pertama itu perancangannya itu adalah antarmuka sensor magnetik. Jadi sensor magnetik ini diletakkan di pintu ya. Nah, jadi pada kondisi on, maka sensor akan memberikan logika 0 pada Arduino dan sebaliknya jika kondisi off, sensor akan memberikan logika 1 pada Arduino. Nah, output dari kedua sensor terhubung dengan pin 13 dan 8 pada Arduino. Nah, di sini dicantumkan juga gambarnya. Dan selanjutnya itu adalah antarmuka sensor suhu.
Nah, jadi sensor suhu yang digunakan pada penelitian ini yaitu adalah LM35. Nah, jadi sensor suhu ini akan mendeteksi suhu. Nah, jika suhu ruangnya itu mencapai lebih dari 27 derajat Celcius, maka microcontroller akan mengaktifkan relay on yang terhubung dengan kipas angin. Suhunya melebihi 27 derajat Celcius, maka kipas angin akan menyala. Sebaliknya, jika suhunya itu berada di bawah 27, maka microcontroller akan mematikan relay atau saklar dan kipas angin akan berhenti berputar. Nah, lalu itu antar muka speaker. Nah, speaker ini digunakan untuk mengeluarkan gelombang elektromagnetik berupa gelombang bunyi dengan frekuensi tertentu. Nah, lalu di sini ada antarmuka, driver, relay, lampu, dan kipas angin. Nah, jadi kan lampu dan kipas angin akan menyala otomatis dan itu terhubung dengan driver relay atau saklar. Nah, jadi driver relay ini akan hidup jika pin 7 bernilai high atau 1 dan akan mati ketika logiknya low atau 0. Nah, lalu ada juga antarmuka LCD. Nah, LCD ini untuk menampilkan karakter untuk menampilkan pesannya. Nah, jadi pada baris pertama digunakan untuk menampilkan data suhu ruang dan baris kedua digunakan untuk menampilkan pesan. Nah, jadi suhu ruang itu akan ditampilkan secara real time di LCD. Nah, lalu untuk perancangan perangkat lunaknya itu dengan Arduino. Nah, ini ada flowchartnya. Jadi flowchart alurnya itu yang pertama itu mulai, terus inisialisasi program. Nah, lalu jika pintu terbuka, maka dia otomatis akan menyala, lampu akan menyala, frekuensi berjalan, terus sensor suhu akan menyala. Jika suhunya itu berada di atas 27 derajat, maka dia akan menyalakan kipas melalui relay. Jika di bawahnya berarti tidak. Nah, lalu akan mengirimkan pesan. Nah, pesan itu akan ditampilkan di LCD. Dan selesai. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pembahasan mengenai peran mikroprosesor dalam mendukung industri generasi 4.0. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.